Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai memasuki materi pelajaran kita mata kuliah ekonomi mikro. Kita mulai dari bab pertama mengenai permasalahan pokok dalam perekonomian. Dalam perekonomian, dikenal ada dua kelompok ahli ekonomi yang terbagi dalam ahli ekonomi mengenai teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Pembagian ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Nah, pada penganut paham teori ekonomi klasik, permasalahan ekonomi dikelompokkan menjadi tiga macam atau tiga kelompok, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi ini dilakukan oleh para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produksi atau perusahaan dalam hal ini, kemudian rumah tangga konsumsi atau konsumen, yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Sedangkan pada teori ekonomi modern, mengelompokkan permasalahan menjadi empat macam, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa pelaku kegiatan produksinya, dan yang keempat, untuk siapa hasil produksi itu akan diberikan atau ditujukan. Nah, kedua permasalahan tadi, permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern dapat diselesaikan melalui sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Penjelasan bagan ini nanti bisa dilihat pada slide yang di bawah. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa masalah pokok ekonomi klasik ada tiga, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari mana munculnya pengelompokan ketiga jenis permasalahan ekonomi ini? Pembagian atau pengelompokan masalah ekonomi pada penganut teori ekonomi klasik berdasarkan pemikiran dari Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang merupakan ahli ekonomi klasik yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai dengan tahun 1870-an. Dalam teori ekonomi klasik, itu dilihat bahwa masalah ekonomi merupakan satu kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Mereka menganggap hal yang paling penting adalah tersedianya barang dan jasa bagi masyarakat. Permasalahan dalam produksi yang diperhatikan pada penganut paham ekonomi klasik adalah bagaimana memproduksi semua benda, baik itu barang maupun jasa, yang dibutuhkan oleh orang banyak, atau bagaimana bisa melakukan produksi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mereka tidak berpikir atau tidak ada antisipasi apabila barang yang diproduksi itu nanti tidak laku atau tidak diinginkan oleh pasar. Karena menurut mereka, setiap barang yang diproduksi itu pasti akan langsung diserap oleh pasar. Setiap barang yang diproduksi pasti akan diminati oleh pasar. Jadi mereka sangat menekankan pada kegiatan produksi. Yang penting berproduksi, yang penting ada ketersediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Berikutnya adalah masalah distribusi. Jadi setelah barang pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik dilakukan melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Jadi belum menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari tempat terjadinya kegiatan produksi.
Permasalahan yang ketiga mengenai konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi oleh produsen tadi memang merupakan benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Jadi barang yang diproduksi itu barang yang terjangkau, yang bisa dimiliki oleh konsumen, bukan barang-barang yang mungkin terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh konsumen sehingga tidak terbeli. Kemudian barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, yang terjangkau harganya dan memang benda yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar diproduksi untuk memenuhi target produksi saja. Akibatnya muncul 4 pertanyaan mendasar mengenai what, how, who, dan for whom. What itu apa? How itu bagaimana? Who itu siapa? Dan for whom itu untuk siapa. Walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama, namun cara mengatasi dari tiap-tiap individu itu berbeda. Nah, perbedaan inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama what atau apa sih barang dan jasa yang akan diproduksi, kemudian jumlahnya berapa yang akan diproduksi. Ini harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian di antara sekian banyak barang dan jasa, mana yang terlebih dahulu harus dipilih untuk diproduksi? Apa dulu yang mau dibuat? Apa dulu yang mau dihasilkan? Nah, keputusan produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, di sini perbedaan dengan teori ekonomi klasik tadi ya. Kalau pada teori ekonomi klasik yang penting adalah memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada teori ekonomi modern, ini kita berpikir apa yang akan diproduksi supaya bisa memenuhi kebutuhan, tapi juga bisa memberikan keuntungan bagi produsen. Kemudian permasalahan yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah how atau bagaimana. Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan. Maksudnya, siapa yang akan melaksanakan kegiatan produksi tersebut. Kemudian menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut akan dihasilkan, kemudian berapa besar skala produksinya. Jadi sebelum melakukan tindakan produksi, produsen sebelumnya melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan riset, melakukan penelitian di lapangan mengenai berbagai kemungkinan, baru membuat perencanaan. Apa gunanya perencanaan dibuat di sini? Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dari produksi. Apa risiko dari produksi? Risikonya yang paling buruk adalah bahwa barang yang diproduksi itu ternyata tidak diinginkan oleh masyarakat. Atau barang yang diproduksi diinginkan oleh masyarakat, akan tetapi karena kurangnya perencanaan, maka proses pembuatannya memerlukan biaya yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Sehingga meskipun barangnya laku terjual, tetapi keuntungan yang diperoleh tidak sebesar yang diharapkan. Nah, di sini perlunya ada perencanaan tadi, supaya apa yang diinginkan bisa sesuai dengan apa yang didapatkan. Kemudian selain itu pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti faktor eksternal, misalnya harga jual produk kita, kemudian harga bahan baku juga, perekonomian nasional dan internasional, kondisinya maksudnya ya, kondisi perekonomian nasional bagaimana, kondisi perekonomian internasional bagaimana, kemudian tingkat suku bunga yang berlaku bagaimana, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing itu juga menjadi pertimbangan mengenai bagaimana cara memproduksi menghasilkan barang atau jasa.
Sedangkan untuk barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, banyak perusahaan swasta yang menjadi produsennya. Produsen sepatu, baju, tas, bahkan mobil juga dimiliki oleh pihak swasta. Yang terakhir adalah for whom atau untuk siapa. Untuk siapakah barang dan jasa yang dihasilkan itu akan ditujukan? Siapa pangsa pasarnya? Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan tersebut? Kemudian bagaimana seluruh produk dapat didistribusikan kepada anggota masyarakat? Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu? Nah, ini juga harus dipikirkan karena ini berkaitan dengan jumlah barang yang akan diproduksi, jenis barang yang akan diproduksi. Misalnya, ketika suatu perusahaan menargetkan bahwa pasar sasaran dia adalah orang-orang elit, artinya produksi barang dia tidak bisa terlalu banyak karena jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan menengah ke atas tidak sebanyak di Indonesia ya, tidak sebanyak masyarakat yang memiliki kemampuan menengah ke bawah. Misalnya produksi mobil mewah. Produksi mobil mewah tentu jumlahnya tidak akan sebanyak produksi mobil yang lebih ekonomis. Kenapa begitu? Yang pertama, harganya mahal. Tidak semua masyarakat mampu membelinya. Kemudian, barang-barang itu memiliki tingkat prestis atau tingkat gengsi yang tinggi. Sehingga kalau dijual diproduksi dalam jumlah yang banyak, maka bisa menurunkan gengsi dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang-barang yang harganya relatif terjangkau, diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan harapan banyak masyarakat yang mampu membelinya, banyak barang yang laku sehingga bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Demikianlah pembahasan mengenai permasalahan pokok dalam perekonomian. Apabila ada yang masih kurang jelas, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Kita akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi tidak hanya ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari kalian, tetapi sesama kalian juga bisa saling menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar.